Nah, di sini akan menjelaskan alur aplikasi ini sesuai dengan permintaan tugasnya. Nah, di sini ada website ya yang sudah saya jalankan di localhost dengan port 80 dengan nama terus 2. Nah, di sini adalah sebuah website kita sistem informasi untuk transaksi manajer. Di sini yang ada mengatur stok, pelacakan pengiriman, dan ada manajemen stok dan pelacakan delivery order. Di sini juga saya sudah tambahkan tombol untuk masuk ke ini ordernya. Ini indeks HTML-nya. Nah, ini ya, di sini saya masukkan ini kalau tracking HTML, stok HTML. Untuk kalau stok kita coba. Nah, untuk kalau stok sendiri. Nah, di sini saya ada pemantauannya. Di sini saya sudah tampilkan total item buku, total stok menipis, dan kondisi aman. Sebelumnya saya di sini udah eh, data ya, data yang dikasih oleh dosen pengampu. Jadi saya tinggal olah saja aplikasinya di sini. Eh, Lalu di sini juga saya ada filtering. Nah, di sini misalkan Jakarta sebagai Maksa Padang, di sini saya Jakarta, kategorinya apa, mereka wajib, judul bukunya, atau jumlah stok ini boleh berdasarkan. Terus di sini ada ascending dan descending, di mana filternya itu mana. Nah, kalau descending ya, jadi ini sebenarnya ini harga ya, harganya mana yang lebih mahal dan mana yang lebih murah. Bukan harga juga sih sebenarnya ini logikanya urutannya itu berdasarkan ya. Kalau misalnya kita harga berarti descending sama ascendingnya ya harga kayak gitu. Nah, ini ada filter ya. Di sini sudah saya pisahkan logikanya di sini. Untuk ini untuk sisi kiri tabel dan filter. Nah, di sini itu ada saya section di sini dengan grace color dan filter barnya berarti yang ini tadi. Yang lalu di sini ada penyaringan daerah, PJJ dan P model. Nah, P modelnya sendiri saya PJJ ini bu ya. Ya. Nah, ini this. Nah, di sini juga ada di sini untuk mewakili komponen tersebut di mana nanti ada sebuah objek bernama select PJJ di mana hasilnya itu kita kan filter filter sebuah item yang item di mana PPJ-nya itu value-nya sama dengan selected PPJ berarti yang selected PPJ ini yang sudah dipilih ini menjadi apa ya query ya query atau syarat di sini untuk ada parameter ini untuk membandingkan kemudian hasilnya jika nah jika nah ini untuk if-nya juga di sini saya menggunakan metode kayak disebutnya jadi kalau ada langsung eksekusi dalam JavaScript yang sekarang itu cukup baik penulisannya jadi ketika ini ada nilai value-nya ini otomatis true lalu dijalankan di sini resultnya langsung function di sini langsung mengembalikan nilainya terus saya juga ketika PPJ-nya udah di filter di sini saya mau filter juga kategori logiknya tetap sama ya untuk ini saya pakai metode filter dari bawaan ini array ya di mana item kategorinya di selected kategori sama enggak. Nah, sebenarnya kalau saya di sini selalu pakai kayak mohon maaf, mohon maaf, itu lowercase. Sebaiknya saya biasanya pakai kayak gini. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya ini ya JavaScript-nya cukup ini cukup strict ya terhadap bahasa kecilnya. Jadi untuk mencegah itu biasanya saya ya di mana di sini untuk memantau filter ini umum digunakan dalam fungsi untuk filtering di mana ini langsung. Nah, ini ada selected PBCJ, ada value baru dan value lamanya. Jadi nggak perlu ada reset ya. Jadi lalu di sini sebenarnya ini udah kalau semua ya di sini statusnya ada aman manipis ini adalah logic aman aman sebenarnya itu kurang sih kurang oke kita fokus di sini aja di sini yang penting tuh filter yang berjalan lalu editnya ini edit juga saya harus berjalan fungsinya tadi saya sudah cek untuk edit menambahkan data baru misalkan mengusulkan tos layout nah ini apa edit modal ya ini modal tes ini pakai this editing stock some processing item jadi untuk ini di komponen tersebut yang value editing stocknya dan itu sama dengan pas kita parsing sebuah JSON lalu dibuat string dari itemnya di mana itemnya itu ya edit modal. Nah, ketika di sini saya panggil maaf tos modal intinya ketika saya klik ini untuk memasukkan modal ini perlu namanya sebuah step. Nah, step kayak ini kan value-nya bukan hardcode ya, tapi sesuai dengan data yang ada di sini. Eh, jadi bakal jadi ini nilai default ya di sini sesuai. Nah, ketika ketika saya ubah ininya dari yang wajib, nah maka data yang di sana itu jadi berubah stepnya. Sekarang jadi yang wajib udah bisa. Coba saya mau stoknya misalkan ada program stok di sini saya jadi 120 ya. Ceritanya Bapak dosennya ada belanja nih. Nice. Nah, ada jadi aman nih. Ketika menipis juga menipis. Dua nih udah masuk menipis 200. Nah, aman. Nah, state ini juga selalu memantau gitu. Nah, jumlah di sini tuh kategorinya udah aman atau menipis. Nah, tadi edit ya di sini. Open edit modal item. Itemnya sendiri ini dapat dari kita di sini ada looping ya. Looping stock chart dynamics item. Nah, item ini dari mana? Itemnya ya dari data di sini yang udah dikasih. Nah, jadi apa yang udah diinisiasikan sudah dapat dipakai ini selanjutnya. Nah, untuk tambah bahan
aja, misalkan ini saya STS i 7465, misalkan namanya dengan data science, pengantar data science, kategorinya ini praktikum, misalkan PJJ Jakarta, lokasi raknya R1 A3, ini random saja, R1 rak 1 harganya 70.000, stoknya 100, safety, nah ini safety stoknya juga bisa di set di sini, untuk kemudian ketika stok safety-nya itu di bawah, stok si jumlahnya di bawah safety stok, ini akan muncul menipis, misalkan 10 deh ya, jangan 2. Catatan saya anggapnya ada catatan, tambahkan udah ada ya, untuk data science ada 100, misalkan di sini jumlah stoknya sekarang ada 7 lagi, beli ini maba, nah udah menipis, berarti logiknya jalan ya. Nah ini membantu menggunakan teks statusnya, get status text item. Nah, ini ada functionnya, udah saya buat di sini untuk mendapatkan item, di mana item kuantitinya kalau 0 ya kosong, kalau misalkan kuantitinya itu kurang dari item safety berarti menipis kan. Kalau misalkan saya ubah di sini logiknya, eh, apa ya, jangan menipis deh, stok ya udah nggak usah gini guys biarkan. Nah untuk flow-nya sendiri biasanya saya dari apa yang saya pelajari selalu ketika ininya kosong dulu lalu menipisnya. Selanjutnya ya kalau misalnya ada ya banyak, aman gitu aja. Udah berarti bisa. Selanjutnya ada tracking DO, misalkan data ordernya ada, ini default ya, ini initial state yang udah di hardcode sebenarnya, terus minimalnya kayak gini, terus DO-nya. Misalkan di sini saya ngasih lagu nih mahasiswanya, misalkan di sini nih saya 05994434, ini palsu nah saya kesini kali untuk ekspedisinya JNE. Nah di sini harganya udah tersimpan otomatis, akhirnya diproses ya, udah ada sini lagi ada. Sekarang di sini terus misalkan ada info baru yang dari pihak pengiriman, misalkan paket atau kurir sedang mampir makan tambah, ini ada. Sekarang kita bedah logiknya di sini. Untuk tracking app sendiri di sini berarti dari input dari ini, mungkin dari kalau ini mungkin udah bisa ya, sama aja untuk searching filtering itu logiknya sama aja. Mungkin saya bakal jelasin yang ini input dari order formnya. Ini data tracking awal tadi yang default, tuh adanya di sini paket, nah, udah di data dummy ya, saya buat data dummy sesuai dengan data yang dikasih. Kayak beda di sini ya, datanya bisa diubah-ubah punya logiknya. Ini di awal, nah ini formnya new deal. Di sini kita membuat sebuah value baru, nol, sebuah form kosong. Nah ketika di mount di sini new do, berarti di sini dia menjalankan new do, terus do numbernya, metodenya generate next do number, ini apa, cek generate. Nah ini kita membuat variabel namanya tahun ini dengan datanya itu ya sebuah date, uh, date tahun ya, dengan date sequence di sini 0, kemudian semua kecepatan tracking. Nah objek key di mana objek yang key ya berarti yang ini key, ini value. Kalau key-nya di tracking, ini tracking berarti dari sana yang data di input. Di sini kita akan loop sebuah looping for each ya, kayak map di mana key-nya sebagai parameter di sini kita match. Di sini saya pakai regex. Nah sejujurnya di sini saya pakai AI untuk membantu logic match-nya. Kalau ini match, kalau nilainya sama berarti yang sequence number yang tadi ini saya ubah menjadi integer match 210. Dan kalau misalkan sequence numbernya lebih dari maximal sequence yang 0 tadi, maka data si sequence ini dibuat menjadi data yang ini, yang integer yang ini. Terus selalu ditambah satu isi, karena ini mapping, kita butuh unique data yang unik untuk setiap perjalanannya. Sekarang di sini submit do ya, do. Kalau misalkan, nah di sini defaultnya saya akan kasih value true dan validate new form ya. Kalau objeknya di sini, berarti kalau ada value di sini singkatnya, maka show toast di sini saya ngasih toast sebuah notifikasi gagal danger, lalu generate. Nah ini di sini mendapatkan struktur DO dalam basis data dummy, di this set this tracking generate to. Nah yang tadi itu yang value kosongnya sekarang diisi data dari sini, dari form yang ada dari sini ya. Mana tadi? Nah, validate prompt-nya di sini. Nah, di sini logika IPS banyak. Mungkin ini penulisannya kurang baik kalau menurut saya karena terlalu banyak apa tanpa penjelasan, tapi singkatnya sebuah logical validate prompt ada di sini. Yang tadi ini
Ini berhasil ya. Ketika ini berhasil ditambahkan, saya akan menampilkan sebuah toast, di mana ini juga set value dynamic sesuai dengan data yang diinputkan. Terus otomatis akan fokus baru terdaftar di sini. Yang tadi di atas set query-nya langsung di generate to yang ini. Terus reset at from. Nah resetnya itu new do numbernya yang tadi itu yang udah di add tracking juga nih ada terus informasi tambahan catatkan logistik baru. Ketika logistik keterangannya ini kosong gitu ya, gagal mengeluarkan statusnya. Ini tuh ketika kita tidak menginputkan sesuatu di form yang ini daripada di sini gua bisa. Nah di sini yang aktif itu adalah tracking yang aktif di ini ya di komponen di sini. Komponen ini ya di situ ya tracking HTML itu sendiri. Lalu jika ini true, maka push ya, tambahkan log baru. Di sini waktunya ya kita dapatkan waktu saat itu saat ketika user atau administrator menambahkan value log baru. Keterangannya new log keterangan trim di sini. Intinya di sini. Nanti ketika ini berhasil, kalau catatan diterima ini akan selalu menunjukkan toast sukses atau gagal. Ini kalau misalnya salah, ini juga udah ada uji diisi, ini validationnya berhasil juga. Ini data aktif tadi yang aktif dulu, ini ditambahkan juga data yang baru ya, yang ini yang tadi saya tambahkan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk sistem ini, sistem informasi Banajar ya, sebagai administrator di sini, yaitu ada penambahan buku, ada pengeditan, juga ada penyaringan ya ketika banyak ini nggak mungkin kita cari satu-satu. Terus untuk penambahan tracking ini juga ketika kita membuat nomor tracking baru di sini dan udah otomatis harganya sesuai misalkan untuk kasusnya tadi aplikasi ya mungkin pakai aplikasi pihak ketiga yaitu API ekspedisi ya di mana datanya nanti dikirim berdasarkan lokasi mahasiswa yang kalkulasi harganya tidak lagi dipakai hardcode tapi yang melalui API dan untuk praktik saja jadi ya kita hardcode saja sesuai dengan perintah yang dikasih oleh dosen. Mungkin saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.